apakah kalau seorang Pak Kiai ini membuka lalu ditutup, apakah sah itu? Iya. Sebetulnya begini, bodrek aja ngasih ijazah tuh nggak langsung dari pabriknya, dari warung. Diminum sah juga, bodrek. Begitu, dari warung aja jadi. Dari warung, nggak diijazahin sama dokter. Ijazah dokter itu resep tuh, namanya ijazah. Anda ini obatnya ini. Itu begitu. Jadi dari warung aja jadi, dari warung. Enggak mesti harus ke dokter-dokter. Beli bodrek aja di warung sakit kepala insya Allah lah. Begitu. Yang kayak begitu. Yang penting jangan sampai keliru memahaminya. Sebab ada orang keliru. Siang-siang itu jam 10 ada orang lagi puasa Senin minum bodrek. Loh, ente kagak puasa kan malam sahur. Gitu. Iya sahur. Kenapa minum? Ente kagak baca iklan. Itu boleh diminum kapan saja. Itulah hebatnya bodrek begitu. Dia kagak tahu, bukan begitu juga lagi puasa ya jangan. Dia bilang kapan saja itu dipakai begitu dia. Itu betul iklan, iya iklan. Itu begitu. Jadi intinya kalau mungkin abang kita dapetin dari aurat daripada YouTube itu silakan amalkan. Amalkan boleh. Enggak apa-apa. Emang tujuan kami begitu. Kami ini kenapa? Kalau ditanya kenapa? Bahkan kalau mungkin di majelis atau di grup-grup majelis, abang kita ini bakal banyak lagi dapat aurat-aurat. Itu begitu. Kenapa begitu? Gitu. Ada juga teman kita ya antara dua ada saya sih husnudzon nanya gitu. Kalau ngikutin suudzon protes kira-kira begitu. Kalau suudzon artinya ngapa sih amalan digituin? Jangan dibagi-bagi lah amalan tuh begitu. Jangan. Jadi kalau saya ceritain kehidupan saya nih, artinya perjalanan kehidupan. Ada teman-teman datang ke rumah. Kalau banyak yang datang ke rumah tuh, saya pusing. Gitu kalau udah Sabtu Minggu dohor rame, ini berarti teman-teman majlis bermasalah ini bisnisnya. Puyeng kalau udah banyak yang ngadu, ini puyeng sama saya. Saya kalau udah dikit yang main ke rumah, alhamdulillah. Berarti yang puyeng dikit. Itu begitu. Yang puyeng, ya Allah, sampai abang kita ini saya belum minta maaf. Ini Ustaz Dayat ini ke rumah, enggak tahu jadwalnya beliau. Akhirnya begitu, saya redoin saya tuh, saya belum minta maaf. Begitu. Kadang begitu. Jadi saya tuh gitu orangnya. Maka watak saya, nih watak. Tabiat saya kalau sudah ada 2-3 teman-teman ada yang ngadu ini urusan tanahnya ini kok kagak laku-laku, ntar lagi datang lagi ngurusin begini, saya bagi aurat, takut makin banyak yang datang minta ini lagi begitu, udah saya bagi aja begitu, bagi yang urusan ngerapihin Ustaz Bahar itu saya bilang jangan nama saya guru gundul, ya Allah ente kenal Ustaz Bahar, minta aja sama dia. Mas harus saya juga yang ngerjain semuanya begitu kan udah dibagi-bagi itu gitu, jangan sampai gondrong harus saya juga gitu, jangan saya bagian tukang ngegundulin ini begitu saya suka begitu. Jadi kalau saya bagi aurat ini aurat itu kalau mau jujur karena kita tahu beberapa teman majelis kita ada yang ngeluh ngadu, guru begini kita bagi, nampak belum ada perubahan daripada aurat yang ada, mesti saya kasih lagi aurat yang lain. Ada masalah apa ini dengan kawan kita ini? Makanya saya bagi. Jadi termasuk di YouTube itu, karena direkam aja YouTube ini. Ya keuntungannya, ya bapak-bapak kita yang lihat ya dapat begitu. Dari itu keuntungannya, enggak apa-apa diamalin. Banyak. Di luar itu banyak. Kalau sering masuk di grup-grup majelis kami suka bagi aurat, macam-macam aurat. Untuk apa itu? Saudara kerjaannya kalau yang rajin dibukukan. Bukukan aja. Kalau yang rajin kumpulin, dibukuin, saudara dagangin. Jadi duit itu. Benar nggak? Apalagi saudara bikin plang. Menerima penyemburan. Semburi aja. Kalau nyembur nggak perlu pakai doa. Pakai air. Gitu. Benar nggak? Iya, walaupun ada doa juga nggak ada air nggak bisa nyembur.
gitu, menerima nyembur. Yang penting jangan deket-deket ininya, pelangnya. Nanti dikata saingan sama temennya ya kan, ribut lagi, saya lagi gitu. Jadi intinya Ustadzuna kalau dapat daripada YouTube dan seterusnya amalin, dan ini sebetulnya udah banyak ditanya di berbagai majelis, silakan amalin, nggak apa-apa, amalin. Nah, yang dirasa manfaat amalin, dan aurat-aurat yang ada dipertanggungjawabkan semuanya. Tidak asal tulis, tidak. Makanya beberapa teman kita memprotes, jangan dibagi sih, begitu, jangan, biar orang tuh pada datang ke rumah saya gitu. Jadi kagak datang kalau udah punya ya kan, begitu. Ini ada juga protes, ini kan seudurnya kan kira-kira begitu. Tapi tujuan saya tidak, karena saya buat teman-teman majelis, saya pengen yang hadir di majelis ilmu ini diberi kesuburan sama Allah. Itu harapan kami. Kenapa aurat? Saya sampaikan, majelis kita ini kalau aurat majelisnya diamalin benar-benar, ini majelis kita ini titik beratnya bagaimana teman-teman majelis ini bisa nyampe ke Madinatul Munawwarah. Itu majelis. Betapa di dalam Ratibul Haddad ada doa, Allahumma ballighna wa balligh ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah wa ziyarati qabri Rasulillah bihaqqi hadarati basibi. Ya Allah, dengan keagungan aurat Rasulullah Ratibul Haddad ini dan keagungan kemuliaan penyusunnya wali besar Imam Haddad, ya Allah, antarin saya, istri saya, sama anak-anak saya ke Baitullah dan ke Rasulullah. Bila di dalam Dalailul Khairat ada doa, wa yassir alaina ziyarat haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana. Itu ada doa itu. Ya Allah, mudahin saya bisa berziarah ke tanah suci dan ke tanah suci Rasulmu Muhammad SAW sebelum saya meninggal dunia. Doa habis sholat 5 waktu, baca sallallahu alaihi Muhammad 100. Itu ada doa, wa yassir alaina ziyarat haramika wa haramihi wa yassir alaina Allahumma yassir alaina ziyarat al-Makkah wal Madinah warzuqna al-afa wal afiyah was sakinah bijai sakil Madinah sallallahu. Ya Allah, mudahin saya bisa ziarah ke Makkah Madinah. Cara kita minta kaya tuh sama Allah enggak bisa. Kita ke Makkah ke Madinah kalau enggak punya duit enggak bisa. Minta diberi kesuburan, yang kesuburan itu keburu ibadah. Maka kami bagi semua aurat itu kepada kaum muslimin, khususnya jamaah majelis. Saya pengen teman-teman majelis kita ini tidak wafat sebelum injak dia punya kaki di bumi yang di situ ada Rasulullah, bumi yang di situ ada Baitullah. Ini yang kita pengen. Maka kalau teman-teman majelis kita bermasalah, itu pasti kalau datang ke rumah yang kita akrab udah, pasti yang kita colok hidungnya, ente ini ratib punya doa agak dibaca, pasti begitu. Saya ketahuan yang bermasalah di keuangan pasti enggak baca, ketahuan. Di wiridan itu ketahuan, ratib aja ketahuan. Teman-teman kita mana yang baca, mana yang kagak, tahu. Ada cirinya, enggak bakalan enggak. Yang bermasalah di keuangannya mesti ada masalah pada wiridnya dia. Sebab ini wiridan ini biar nggak bermasalah pada keuangan. Normal lah kalau ibarat orang dagang nih, mohon maaf, ada naik, ada turun, itu normal, itu manusiawi. Sebab sebagai kita hamba, ada kalanya menurut itu biasa. Tapi kalau dia tukang baca wirid, bakal sadar ketika dia turun wiridan. Ini usaha, ini lagi menurun. Anggap deh kita ngewarung, nagang nasi uduk. Judulnya udah kelihatan jelas, NU PKS, nasi uduk plus ketupat sayur. Ditulis itu begitu. Menurun, dia ngobrol sama kita. Anda baca wiridnya, saya baca guru, nggak ada yang ditinggal. Baik, Anda timbang apa yang Anda udah kebeli dari usaha Anda.
Alhamdulillah kebeli kontrakan, kebeli mobil Alphard, kebeli mobil ini, kebeli ini, kebeli ini. Anda jangan lihat sekarang rugi. Itu biasa Allah nyubit kita, biar tambah kencang lagi. Anda bandingkan, Anda jual satu, bisa ketutup itu. Jual, bisa ketutup. Anda jangan bertahan dengan masalah. Tutup dulu, jangan takut. Itu pasti saya nasihatin kayak begitu. Begitu. Artinya nanti bakal ada perasaan di hati. Minus biasa. Dalam dunia bisnis itu begitu. Enggak bisa. Orang Rasulullah aja kadang, ya mohon maaf nggak makan nih. Itu normal manusiawi gitu. Tapi kalau kita baca benar-benar aurat itu dengan penuh kekhusyuan, bisa. Orang sebelum tidur saya suruh baca 21 kali ya Rauf, ya Rahim. Sesudah bismillah 21 mau tidur baca sholawat itu. Begitu. Ya Rauf, ya Rahim. Shalli ala Sayyidina Muhammad ar-Raufir Rahim. Salatan analu biha ziyaratah haramika wa harami habibika sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan yang maha berbelas kasih, yang maha penyayang, limpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad, Nabi yang sifatnya dalam Al-Quran pada surat Baro'ah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi yang sangat berbelas kasih kepada umatnya dan sayang sama umatnya. Dengan sholawat yang saya baca ini ya Allah, saya bisa diantarin menuju tanah suci dan tanah suci kekasihmu sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi, sebab tidak ada hidup yang paling nikmat kecuali dekat dengan Nabi Muhammad. Ini saya bagi aurat-aurat itu kepada teman-teman majelis. Untuk apa? Untuk kesulitan. Saya tidak pengen anak-anak majelis bermasalah pada finansialnya. Begitu. Sebab apa? Anda kok pengen anak majelisnya tidak bermasalah finansial? Sebab kalau bermasalah pada finansial, puyeng nama saya. Datang mau tiduran di rumah. Lagi apalagi ini bapak ini tiduran. Ini bermasalah. Begitu. Pasti begitu. Gitu. Kalau sudah mondar-mandir, ini bermasalah. Begitu. Itu begitu. Ada juga yang nggak boleh datang, takut dicolok. Ini nggak baca ratib. Takut begitu. Nggak boleh datang aja nggak bermasalah. Maka saya itu begitu. Asal dibaca sholawat yang sallallahu alaihi Muhammad aja, itu bisa nganterin ke Madinah. Ratib 3 tahun dah. Asal istiqomah, jangan tinggal. Lihat aja, betul-betul itu begitu. Saya nggak mau teman-teman tuh nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Itu begitu. Maka wiridan ini sama abang kita amalin apa saja yang ada di YouTube itu, yang ada amalin, silahkan amalin begitu. Dan insya Allah banyak barakah biar kita bisa dekat sama Allah. Itu saja. Wassallallahu wasallam ala khairin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.